tidak ada keterlibatan Pak Hasto dalam perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karenanya, pada hari ini Pak Hasto hadir itu sebagai satu bukti beliau sebagai warga negara dan dipanggil selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan adalah orang yang taat hukum, orang yang juga ingin membantu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak, kan KPK bilang ada fakta baru di luar persidangan bahwa ada orang yang menyembunyikan Harun dan diduga arahnya orang-orang yang mengetahui termasuk Pak Hasto. Itu apa Pak Hasto tahu di mana Harun berada? Dalam persidangan Pak Hasto sudah tegas menyatakan tidak mengetahui. Tapi kan ini di luar persidangan, jauh dari persidangan. Justru itu hadir saat ini ya sebagai warga negara yang baik. Dijelaskan langsung. Ya. Kalau ada pertanyaan, namanya disebut di persidangan. Sejauh saya menjadi advokat, puluhan bahkan ratusan nama kalau di persidangan itu disebut. Jadi kalau tidak ada kaitan, tidak ada keterlibatan, tentu sebagai saksi hadir menerangkan ya bahwa tidak ada keterlibatan. Oke, teman-teman. Ya. Dalam surat panggilannya dijelaskan Pak Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Itu dalam surat panggilan. Pak, bisa jelaskan dikit review peristiwa awal kalau memang saya tidak menanyakan nama disebut atau tidak disebut. Tapi ada suatu media yang menyebutkan sebelum Harun melarikan diri atau dinyatakan buron, Pak Hasto sempat berfoto atau berada bersama Harun di PT IKA. Bisa direview dikit Pak, biar agak terdengar. Dua yang mau saya sampaikan ya. Terkait Pak Harun Masiku, tentu yang lebih tahu penyidik. Karena penyidik adalah orang yang harusnya mengetahui keberadaan beliau. Yang kedua, terkait apapun cerita tentang Pak Hasto sudah tegas menyatakan tidak tahu menahu. Dan diperkuat dengan putusan. Ya. Justru itu, ya. Intinya adalah ya kalau soal itu silakan tanya ke penyidik. Ya. Yang pokok di sini adalah perkara suap, perkara gratifikasi. Ada nggak keterlibatannya? Ya. Nah, terkait dengan hal-hal yang lain sudah tegas Pak Hasto sampaikan secara pribadi. Dan sudah diuji Ya, di pengadilan. diulang-ulang sudah disampaikan juga di bawah sumpah di persidangan, beliau tidak mengetahui. Bang, Ya. kemarin KPK kan memeriksa pengacara Simeon Petrus, terus Ganda sama Menpan. Apakah orang-orang ini dikenal Mas? Kami nggak tahu kalau soal itu. Ya, kami mendampingi ya Pak Hasto dalam kapasitasnya dipanggil sebagai saksi. Ya, teman-teman, sebelum kita jawab ke situ, kita mempunyai grafik di mana ketika Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan kritik atau autokritik ya dari proses Pilpres kemarin, grafiknya itu menaik. Isu ini selalu dinaikin. Kalau kita lihat bulan April pendaftaran pengumuman, kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fathahvela, kemudian bulan Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftaran Saudara Gibran, kemudian bulan November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis. Kemudian bulan Desember ketika masa kampanye, kemudian bulan Januari ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat yang TSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi, isu ini mulai dinaikkan. Ini untuk kita sampaikan kepada publik karena panggilan dari lembaga penegak hukum ini berturut-turut. Minggu kemarin dari kepolisian. Kemudian di hari yang sama ketika kita selesai melakukan klarifikasi di kepolisian, kemudian sorenya ada pengumuman bahwa Sekjen PDI Perjuangan akan dipanggil di KPK. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kami karena apa? Sekarang masuk
tahun politik juga, akan masuk pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus. Maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan apa yang mau ditanyakan, kita akan sampaikan gitu. Seperti itu teman-teman. Ya tentunya kita dalam hal ini PDI Perjuangan mempersiapkan untuk pilkada ya. Dan kita tidak terganggu dengan ini karena Sekjen fokus juga dengan pilkada. Dan kembali lagi bahwa sebagai warga negara yang baik ketika diminta oleh penegak hukum kami hadir. Sudah ada di putusan teman-teman dan itu bisa dibaca dan disampaikan ya. Dan bisa Tapi kalau keinginan Mas Hasto sendiri gimana sih? Apakah emang pengen? Oh, nanti kalau yang itu nanti kita tunggulah ya. Ya. Udah oke ya? Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,